Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti dengan NIM C1AA20085. Saya dari tingkat 3, kelas A, program studi sarjana keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan sistem peredaran darah pada manusia dan janin. Komponen penyusun sistem peredaran darah yaitu ada jantung, ada darah, dan ada pembuluh darah. Di sini ada anatomi jantung. Fungsinya yaitu untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Letaknya itu di rongga dada agak sebelah kiri, ukuran atau beratnya yaitu sekepalan tangan atau 300 gram. Nah, jantung ini terdiri dari ada vena cava, vena pulmonalis, ada arteri pulmonalis, ada aorta, ada atrium kanan, ada ventrikel kanan, ada ventrikel kiri, ada atrium kiri, lalu ada di sini ada katup mitral, katup aorta, katup pulmonalis, dan katup tricuspid. Aliran darah di dalam jantung diuraikan sebagai berikut. Darah dari pembuluh balik memasuki atrium jantung kanan dan kiri. Atrium mulai memompa atau menekan darah keluar menuju ventrikel. Saat itu, atrium berkontraksi. Ketika atrium berkontraksi, ventrikel kanan dan kiri relaksasi atau tidak memompa. Saat itu, ventrikel menerima darah dari atrium. Ventrikel kanan dan kiri kemudian berkontraksi menekan darah ke dalam dua arteri besar menuju tubuh dan paru-paru. Lalu, saat ventrikel memompa darah ke pembuluh nadi, atrium relaksasi. Saat itu, darah dari pembuluh balik atau dari tubuh kembali memasuki atrium, seperti proses nomor 1 dan siklus jantung terulang lagi. Lalu di sini ada fungsi darah. Yang pertama, mengangkut dan mengedarkan oksigen dan sari makanan ke seluruh bagian tubuh. Yang kedua, sebagai pertahanan tubuh terhadap serangan penyakit dan racun dalam tubuh dengan perantara leukosit dan antibodi atau zat-zat anti racun. Yang ketiga, menyebar panas ke seluruh tubuh untuk menjaga suhu tubuh tetap stabil. Nah, di sini ada komponen darah, ada sel darah merah, sel darah putih, keping darah, dan cairan darah atau plasma. Di sini ada pembuluh darah, yang merah ini namanya nadi, yang biru ini namanya vena, dan di antara nadi dan vena ada kapiler. Nadi atau arteri merupakan pembuluh darah yang keluar dari jantung ke seluruh bagian dan alat tubuh. Vena merupakan pembuluh darah yang membawa darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Kapiler merupakan pembuluh yang menghubungkan antara arteri dengan vena. Nah, di sini ada macam-macam peredaran darah pada manusia. Peredaran darah pada manusia itu terdiri dari dua. Yang pertama, peredaran darah besar. Peredaran darah besar merupakan sirkulasi peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung kecuali paru-paru. Proses sirkulasi peredaran darah besar berawal dari jantung atau ventrikel kiri yang memompa darah lalu mengalirkan darah bersih ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung atau atrium kanan. Nah, darah yang dipompa dari jantung dan dialirkan ke seluruh tubuh kecuali paru-paru mengandung oksigen dan nutrisi. Dengan kata lain, darah yang dipompa merupakan darah bersih. Sementara darah yang berasal dari seluruh tubuh yang kembali ke jantung adalah darah kotor karena membawa zat sisa metabolisme tubuh dan karbon dioksida. Urutan peredaran darah besar yang benar adalah berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Secara detail ada jantung, ventrikel kiri, dari ventrikel kiri, lalu ke aorta, lalu ke pembuluh nadi, lalu ke pembuluh kapiler, lalu ke pembuluh balik atas,
lalu ke pembalik bulu bawah dan kembali lagi ke jantung ke atrium kanan. Lalu kembali lagi ke atrium kanan. Nah, yang kedua yaitu peredaran darah kecil adalah sirkulasi peredaran darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Proses sirkulasi peredaran darah ini berawal dari jantung ventrikel kanan yang memompa darah lalu mengalirkan darah kotor ke paru-paru dan kembali ke jantung atau ke atrium kiri. Aliran darah pada peredaran darah kecil melalui jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Secara detail, peredaran darah dimulai dari ventrikel kanan, lalu ke pembuluh nadi atau pembuluh nadi paru-paru, lalu kembali ke paru-paru, lalu kembali lagi ke pembuluh balik paru-paru, lalu ke jantung, ke atrium kiri, lalu ke atrium kiri. Sistem peredaran darah pada janin. Nah, paru janin ini belum berkembang sehingga oksigen diambil melalui perantaraan plasenta. Nah, sistem peredaran darah janin ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama ada foramen oval, yaitu lubang sementara di antara serambi kiri dan serambi kanan yang memungkinkan sebagian darah masuk dari vena cava inferior menyeberang ke serambi kiri. Nah, alasan pengalihan ini adalah darah tidak perlu lagi melewati paru-paru karena telah teroksigenisasi. Lalu yang kedua ada ductus arterius botali, yaitu saluran yang terdapat antara arteri pulmonalis dan aorta. Yang ketiga ada ductus venosus aranti, yaitu menghubungkan antara vena umbilikal dengan vena cava inferior. Pada titik ini, darah bercampur dengan darah yang telah diambil oksigennya yang kembali dari tubuh bagian bawah. Yang keempat, pembuluh umbilikus, yaitu pada umbilikus terdapat satu vena umbilicalis dan dua arteri umbilicalis. Vena umbilicalis memanjang dari tali pusar menuju ke bagian bawah hati dan membawa darah yang mengandung oksigen dan sari makanan. Ia memiliki cabang yang bertemu dengan vena porta dan masuk ke hati. Komponen yang terlibat dalam peredaran darah janin yaitu dalam sistem peredaran darah janin tidak hanya melibatkan pembuluh darah saja, tetapi juga melibatkan organ tubuh janin diantaranya yang pertama plasenta, tempat terjadinya pertukaran darah bersih dengan yang kotor. Yang kedua umbilicalis, yaitu mengalirkan darah dari plasenta ke janin, dari janin ke plasenta. Yang ketiga hati, terdapatnya percabangan antara vena porta dengan ductus venosus aranti. Yang keempat ada jantung, terdapatnya foramen oval yang langsung menyalurkan darah dari atrium dextra ke atrium sinistra. Lalu yang terakhir ada paru-paru, terdapatnya ductus arteriosus botali. Nah, mekanisme peredaran darah janin. Nah, darah janin ini didapat dari ibu dan dialirkan dari ibu ke janin melalui plasenta untuk kemudian diteruskan ke seluruh tubuh janin melalui vena yang terdapat di umbilikus. Nah, peredaran darah janin ini digambarkan langsung sebagai berikut. Nah, jadi darah janin ini dari ibunya melalui plasenta. Jadi melalui sini ya. Nah, ini ada keterangan gambarnya. Jadi, mula-mula darah yang kaya akan oksigen dan nutrisi yang berasal dari plasenta masuk ke janin melalui vena umbilikus yang bercabang dua setelah memasuki dinding perut. Nah, cabang yang kecil bersatu dengan vena porta, darahnya beredar dalam hati dan kemudian diangkut melalui vena hepatica ke vena cava inferior. Cabang satunya lagi, ductus venosus aranti yang langsung masuk ke dalam vena cava inferior. Darah dari vena cava inferior masuk ke atrium kanan dan sebagian besar darah dari atrium kanan akan dialirkan ke atrium kiri melalui foramen oval. Sebagian kecil darah dari atrium kanan masuk ke ventrikel kanan bersama-sama dengan darah yang berasal dari vena cava superior. Darah dari ventrikel kiri ini dipompakan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis.
Karena paru-paru fetus belum berkembang, maka darah yang terdapat pada arteri pulmonalis sebagian besar akan dialirkan ke aorta melalui ductus arteriosus botali dan sebagian kecil akan menuju paru-paru. Dan selanjutnya ke atrium sinistra melalui vena pulmonalis. Sementara itu, darah yang terdapat pada atrium kiri kemudian dialirkan ke ventrikel kiri dan diteruskan ke seluruh tubuh melalui aorta guna memberikan oksigen nutrisi bagi tubuh bawah. Cabang aorta bagian bawah ini menjadi dua, ada arteri hipogastrika internal yang mempunyai cabang arteri umbilikalis. Nah, darah yang miskin nutrisi dan banyak karbon dioksida serta sisa metabolisme akan dikembalikan ke plasenta melalui arteri umbilikalis untuk diteruskan ke ibu. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.